Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Perkenalkan, saya Muhammad Zikri. Di sini kita akan membahas materi tentang gadai. Jadi gadai ini dalam bahasa Arab itu disebut dengan nama rahan. Kita lanjutkan materinya. Dalam Islam, agama yang lengkap telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah dan juga muamalah, atau dalam hubungan antar sesama makhluk, itu adalah muamalah. Setiap orang mesti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong-menolong di antara mereka. Karena itulah sangat perlu sekali kita mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, di antaranya yang bersifat interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu ke tangan yang lainnya. Jadi gadai di sini dalam Islam sudah diatur bagaimana proses pinjam meminjam, proses pemindahan harta dari satu tangan ke tangan yang lainnya, itu sudah ada aturannya dalam Islam. Lalu hutang piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan di antara manusia, khususnya pada zaman sekarang ini, sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dan meminjamkan hartanya. Dalam hal jual beli sungguh beragam, bermacam-macam cara orang untuk mencari uang, dan salah satunya dengan cara rahan atau gadai. Para ulama berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk riba jika memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi banyak sekali orang yang melalaikan masalah tersebut, sehingga tidak sedikit dari mereka melakukan gadai asal-asalan tanpa mengetahui dasar hukum gadai tersebut. Oleh karena itu, saya akan mencoba sedikit menjelaskan apa itu gadai dan hukumnya. Adapun yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu apa pengertian gadai, apa saja dasar hukum gadai atau rahan, apa saja rukun dan syarat gadai, bagaimana ketentuan pelaksanaan rahan atau gadai dalam Islam, bagaimana aplikasi dalam perbankan, apa manfaat rahan atau gadai, apa saja risiko rahan, bagaimana perbedaan dan persamaan gadai syariah dan konvensional. Akan kita ulas berikut ini. Kita masuk yang pertama, pengertian gadai. Gadai atau al-ran secara bahasa dapat diartikan sebagai al-stubut al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Istilah hukum positif di Indonesia, ran atau gadai adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, perungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Bahasa mudahnya itu adalah jaminan. Jadi harta kita, apabila kita berhutang kepada orang, itu harta kita berikan kepada mereka, dan itu menjadi jaminan mereka terhadap kita apabila kita berhutang padanya. Selanjutnya, al-ran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi barang gadai yang kita berikan kepada yang kita pinjam itu mempunyai nilai ekonomis, jadi tidak semerta-merta gadai harta yang kita jaminkan itu tidak semerta-merta harta yang tidak mempunyai nilai atau yang tidak berharga itu. Jadi nilai barang itu tersebut harus mempunyai nilai, bisa dijual kembali, dan minimal harganya sama dengan hutang yang kita miliki kepada si peminjam. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Ya seperti yang dijelaskan tadi, dengan kita menjaminkan barang kita, dia mempunyai mempunyai nilai, mempunyai jaminan untuk bisa uangnya kembali lagi ketika kita meminjam kepadanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahan atau gadai adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut rahin, dan orang yang mengutangkan, yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya, disebut murtahin. Sedangkan barang yang digadaikan disebut rahan. Dasar hukum ran atau gadai. Akad ran diperbolehkan oleh syara, jadi ini diperbolehkan oleh ulama dengan berbagai dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Begitu dalam ijtima' ulama diantaranya firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada tanggungan yang dipegang oleh piutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang percaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Lalu dasar hukum yang kedua, diriwayatkan oleh Ahmad Bukhari
Nasai dan Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anha berkata, artinya Rasulullah SAW telah merungkuhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah sewaktu beliau menghutang syair atau gandum dan dari orang Yahudi itu untuk keluarga beliau. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah. Nah, itulah dasar hukum dari gadai. Adapun rukun dan syarat gadai ialah yang pertama, akad dan ijab kabul. Jadi apabila kita berhutang, menggadaikan jaminan kita, itu yang pertama harus ada akad dan ijab kabul. Yang kedua, akid, yaitu menggadaikan dan yang menerima gadai. Adanya orang yang menerima gadai kita dan yang berhutang. Jadi harus ada antara dua belah pihak. Yang ketiga, barang yang dijadikan jaminan, syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Jadi barang yang jaminan itu syaratnya harus keadaan baik dan tidak rusak ketika jatuh tempo pegadaian tersebut. Syaratnya antara lain rahin dan murtahin, sigot, marbun bih atau utang. Selanjutnya, ketentuan umum pelaksanaan ran atau gadai dalam Islam. Yang pertama, kedudukan barang gadai. Jadi kita harus mengetahui kedudukan barang gadai itu seperti apa. Apakah mempunyai nilai ekonomis atau apakah itu mempunyai hak miliknya sendiri atau bukan. Jadi kita harus mengetahui kedudukan barang gadai tersebut. Yang kedua, pemanfaatan barang gadai. Jadi barang gadai tersebut kegunaannya untuk apa ketika digadaikan dan ketika pemilik harta itu memiliki jaminan tersebut. Untuk apa barang itu? Jadi kita harus mengetahuinya. Yang kedua, risiko atas kerusakan barang gadai. Jadi kita yang menerima gadai atau yang menghutangkan itu harus menjamin barang tersebut aman selama dia pegang sampai jatuh tempo. Jadi apabila terjadi kerusakan, maka itu menjadi tanggung jawab seorang yang menggadaikan tersebut. Lalu pemeliharaan barang gadai. Hampir sama yang di atas. Jadi resiko harus dia tanggung dan dia harus menanggung pemeliharaan itu. Namun dengan syarat yang menggadai ke dia harus membayar pemeliharaan tersebut. Jadi tidak semerta-merta sesuai dengan harga penitipan barang tersebut. Lalu kategori barang gadai. Kategorinya seperti apa? Contoh, apabila barang gadai itu sebuah tanah, itu kategorinya benda mati, atau seperti benda hidup itu hewan, itu kita harus mengetahui kategorinya sebagai benda hidup, benda mati, atau benda bergerak. Lalu pembayaran atau pelunasan utang gadai. Jadi kita harus menentukan kapan jatuh temponya, kapan gadai itu kita selesaikan. Lalu yang terakhir, prosedur pelelangan gadai. Nah, di sini apabila yang berhutang tidak menyelesaikan hutangnya ketika jatuh tempo, maka yang dijaminkan tersebut boleh dilelang dengan prosedur yang telah ditentukan pada awalnya. Selanjutnya, aplikasi dalam perbankan. Nah, di dalam perbankan itu banyak macam-macamnya. Ada yang menjadi produk pelengkap di dalam sebuah bank, ada yang menjadi sebagai produk tersendiri. Sebagai produk pelengkap, ran atau gadai dipakai dalam produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan atau jaminan atau kolateral terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bay al-murabah. Bank dapat menahan nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Jadi ini bukan menjadi produk andalan suatu bank tersebut. Ini menjadi pelengkap apabila nasabah ingin berhutang, maka bank itu harus mencari jaminan dari si penghutang tersebut. Apa yang bisa dijaminkan dia berhutang kepada bank tersebut. Lalu yang selanjutnya, sebagai produk tersendiri. Jadi ada produk di beberapa negara Islam, ada bank itu, ada Malaysia, itu menjadi produk tersendiri bagi produk bank tersebut. Karena di Malaysia itu mempunyai nilai ekonomisnya itu, ekonomi syariah itu sangat tinggi dibanding Indonesia. Akad ran telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam ran atau nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan. Jadi di dalam bank syariah itu yang di Malaysia lebih banyaknya itu bank tidak menerima bunga. Jadi bank itu hanya menerima biaya penitipan. Jadi si yang berhutang, dia menitipkan barang, dia akan membayar tiap bulannya biaya pemeliharaan dari barang gadai tersebut.
Selanjutnya, manfaat RAN. Yang pertama, menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan. Di sini ada kata lalai. Jadi, opsi penggadai itu tidak semerta-merta sesuka hatinya kapanpun dia membayar hutang ketika ada barang jaminan yang dia berikan kepada pihak bank. Dengan demikian, dia mempunyai keterikatan kepada bank kapan dia harus membayar hutang tersebut. Apabila tidak membayar hutang, maka jaminan tersebut akan dilelang oleh pihak bank. Yang kedua, memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja. Jika nasabah peminjam ingkar janji ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh bank. Jadi, di sini keamanan juga dijaga oleh pihak bank. Jadi, tidak semerta-merta memberi hutang lalu tanpa ada barang jaminan, itu tidak seperti itu. Jadi itu juga untuk menjaga nasabah-nasabah yang lain, sehingga apabila si penghutang ini lari dari tanggung jawabnya, ada aset yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa sesuai dengan harga dari hutang yang telah ia terima dari pihak bank. Selanjutnya, jika RAN atau gadai diterapkan dalam mekanisme penggadaian, maka akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah. Jika gadai ini diterapkan dengan baik, maka ini sangat membantu bagi seluruh makhluk-makhluk di dunia ini untuk berekonomi dengan sesama makhluknya. Selanjutnya, risiko RAN. Risiko RAN di samping ada manfaat tadi, ada juga risiko. Di antaranya adalah yang pertama, risiko tak terbayarnya hutang nasabah. Nah, disitulah gunanya tadi adanya jaminan. Karena apabila tak terbayar, maka jaminan itu bisa diambil oleh pihak yang meminjamkan hutang tersebut. Lalu yang kedua, resiko penilaian nilai aset yang ditahan atau rusak. Nah, ini resiko yang zaman dulu mungkin belum bisa diantisipasi oleh pihak-pihak yang memberikan hutang. Namun saat sekarang resiko ini sudah bisa dialihkan agar supaya resiko ini tidak terjadi. Jadi resiko yang kedua ini bisa dialihkan, seperti misalnya risiko barang elektronik. Jadi barang elektronik itu dihitung apakah ini beresiko penurunan harganya, itu sudah dihitung. Jadi tidak sesuai dengan harga seperti pada saat hari itu. Jadi dihitung harganya sesuai pada saat jatuh tempo hutang tersebut. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan. Di sini persamaan gadai konvensional dengan gadai syariah, yaitu hak gadai berlaku atas pinjaman uang. Yang kedua, adanya agunan sebagai jaminan utang. Yang ketiga, apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Ini sama dua-duanya antara gadai syariah dan gadai konvensional. Lalu selanjutnya, perbedaan gadai syariah dengan gadai konvensional, yaitu konsep dasarnya gadai syariah itu tolong menolong atau jasa pemeliharaan barang jaminan. Jadi gadai syariah ini konsep dasar itu saling tolong menolong, saling membantu antar sesama makhluk. Beda dengan gadai konvensional. Kalau gadai konvensional itu yaitu profit oriented, yaitu bunga dari pinjaman pokok atau biaya sewa modal. Jadi kalau di gadai konvensional itu lebih ke mencari keuntungan dari si penghutang tersebut, bukan saling tolong menolong. Lalu jenis barang jaminan. Jika gadai syariah, barang bergerak dan tidak bergerak, itu di gadai syariah. Tapi di gadai konvensional hanya barang bergerak. Lalu beban, indikator bebannya. Gadai syariah itu ada biaya pembiayaan. Sedangkan di gadai konvensional itu ada bunga. Jadi maksudnya ada biaya pembiayaan. Jadi kalau di gadai syariah itu biaya tidak ada bunga, yang ada hanya biaya penitipan untuk pemeliharaan barang jaminan tersebut. Sedangkan di gadai konvensional itu bunga. Jadi setiap bulannya selalu naik. Jadi menyesuaikan rate bunga pada masa itu. Lalu yang indikator lembaganya, itu gadai syariah itu hanya bisa dilakukan oleh lembaga atau perum penggadaian. Sedangkan di gadai konvensional bisa dilakukan oleh perseorangan. Jadi gadai syariah ini harus ada orang-orang yang ibaratnya seperti sertifikasi, seperti pegadaian syariah atau bank-bank syariah. Jadi tidak semerta-merta orang-orang boleh menggadaikan tanpa ada izinnya seperti itu. Beda dengan konvensional. Konvensional itu siapa saja boleh untuk menggadaikan barang tersebut. Lalu melalui perlakuan di gadai syariah dijual atau kelebihan dikembalikan kepada yang memiliki, sedangkan gadai konvensional dilelang. Jadi apabila si penghutang ini tidak sanggup untuk membayar
hutang tersebut dan dia mempunyai barang jaminan terhadap si pemberi hutang, maka barang tersebut jika di gadai syariah dijual apabila barang tersebut dijual dan lebih dari hutang yang telah diberikan kepada si penghutang, maka lebihnya itu diberikan kembali kepada yang memiliki barang tersebut. Sedangkan kalau di gadai konvensional itu tidak, itu semuanya barang apabila sudah dia tidak jatuh tempo, tidak sanggup membayarnya, maka semua itu menjadi pihak yang menggadaikan, yang digadaikan maksudnya. Terakhir, jadi rahan atau gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang. Rahan termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu dikatakan sempurna apabila sudah menyerahkan benda yang dijadikan akad seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan kirot. Dalam dasar hukum gadai ada dalil-dalil yang melandasi diperbolehkannya gadai yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Rukun gadai yaitu akad dan ijab kabul, akid, barang yang dijadikan jaminan. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.